Ini WFM dan AM 783 kHz Radio Stabila Muhtadin yang kami pancar luaskan melalui kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Banjarmasin. Rabu, hari yang ke-14 di bulan Agustus 2024, 9 Safar 1446 Hijriah. Seperti biasa, setiap hari Rabu jam 10 pagi kami akan hadir di program dakwah Islam. Dan untuk penyuluh agama Islam yang hadir pada kesempatan hari ini, yang hadir di studio kami yaitu Bapak Haji Ahmad Syaifullah STHI. Ada untuk materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang merdeka yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk tema kita, materi kita hari ini yaitu tentang merdeka yang hakiki. Karena ini bulan Agustus, merdeka, luar biasa merdeka, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kemerdekaan akan kita dapatkan, merdeka yang hakiki dan segala-galanya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Haji Ahmad Syaifullah STHI sebagai penyuluh agama Islam yang hadir pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa radio dakwah Sabilal Muhtadin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah, dan juga pemirsa TikTok SNU yang insyaallah semuanya berbahagia. Di sini Al-Fakir alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kembali on air, mengudara di radio dakwah Sabilal Muhtadin AM 383 dan FM 88.5. Nah, Masya Allah. Jadi pemirsa bisa sambil mendengarkan radio Sabilal dan juga TikToknya UAS NU. Jadi kita bicara santai pula, menyambut daripada 17 Agustus 2024 ini kita sambil memperingati lah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, dan mudah-mudahan kita benar-benar merdeka. Merdeka zahir dan batin. Nah, di sini Al-Fakir mau mengambil tema yaitu kemerdekaan hakiki. Kita alhamdulillah sudah terbebas dari penjajahan khususnya fisik kita, kemudian daya jasad kita. Alhamdulillah kita hidup merdeka dan nyaman, damai, tenang, tentram, dan tidak ada peperangan di Indonesia ini, khususnya di Banjarmasin. Alhamdulillah. Kemudian tidak ingin berpanjang kalam, kita langsung saja membahas apa itu kebahagiaan ataupun merdeka secara hakiki. Apa saja itu Pak Haji? Silakan. Nah, kebahagiaan secara hakiki itu sebenarnya simpel, yaitu bahagianya hati kita tidak terjajah, tidak terkungkung, dan juga tidak terpenjara oleh sesuatu apapun. Artinya plong, bahagia, tenang, tentram, damai. Nah, Masya Allah, ini ada kuncinya, Bu. Apa saja itu Pak? Tak akan bisa orang itu dia berbahagia, tenang, tentram kecuali pertama, ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wala takrah ahadan walau kana ya'khudhu khadzuka. Janganlah seseorang itu benci dengan orang lain walaupun orang tadi mengambil bagian daripada dirimu. Loh, kok bisa gitu? Iya. Harta bisa. kita diambilnya. Iya, sudah diambil. Di rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, HP kita, laptop kita, sampai bini kita. Pada malah kalau bini kita ya, kalau ulah. Artinya ujar Sayyidina Ali ini secara umum, wala taqlah ahadan walau kana ya'khudhu khadduka. Janganlah engkau itu benci kepada seseorang walaupun orang itu mengambil bagian dari dirimu. Nah, di sini buai ilmunya. Kenapa jadi orang itu tidak perlu benci ataupun sarik lah bahasa Banjarnya, atau marah bahasa Kaluanya. Nah, jangan sampai, kenapa Jasidin? Harta yang diambilnya daripada milik kita, kemudian lagi barang-barang baik uang ataupun harta yang lainnya, intan, permata, emas, perak yang diambil oleh orang lain kepada kita, ampun kita diambil orang lain, itu nantinya buat hari kiamat ini lucut karena membulikan.
Nah, makanya di situ Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, atadrunal muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, al muflis bainana ma laisa lahu dirham wa lahu dainun. Orang yang bangkrut ialah orang yang tidak punya uang dan ingat hutang. Ujar Rasulullah, bukan itu. Kemudian ada sahabat lain menjawab, al muflis bainana ma laisa lahu dirham. Orang yang bangkrut di antara kita, kami, yaitu orang yang tidak punya uang, tak hutang, tidak punya rumah, dan hidupnya sengsara. Ujar Rasulullah, bukan itu. Akhirnya sahabat pun serempak menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW menyambung daripada hadis beliau, orang yang bangkrut jasidin, orang yang rugi adalah orang yang nanti hari kiamat dia membawa seluruh amal ibadahnya, tetapi di belakang itu banyak yang menuntut, wahai ya Allah, si fulan pernah mendolimi ulun seperti ini, ulun minta keadilan, sudah ambil pahalanya. Kemudian ada lagi, ujar yang fulan, ya Allah, si fulan ini pernah menyakiti hati ulun, memburukkan nama ulun, gembor-gemborakan aib ulun. Nah, sudah jar Allah Ta'ala, ambil pahalanya. Akhirnya si fulan tadi pahala sedekah, haji, umrah, zakat, dan yang lainnya habis. Di belakang itu ada lagi, ya Allah, si fulan ini pernah dia menyakiti daripada tangan ulun, macam-macam. Akhirnya ujar Allah Ta'ala, ini pahalanya sudah habis. Kalau kamu punya dosa, berikan kepada dia. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dosa orang yang diambil tadi barangnya atau disakiti atau dolimi tadi diberikan kepada orang yang dolim waktu di dunia tadi. Double ya Pak Haji ya. Kebaikannya diberikan, kemudian kalau ditambah lagi dosanya juga dikembalikan lagi. Iya, nah. Iya, luar biasa, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Bu, kalau misalkan kita ini tahu dengan masa depan kita, yaitu khususnya di akhirat kelak, maka kita ini bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, tidak sedih jadinya. Ini terkadang kita inilah sandal gapit aja diambil orang ya, kalau padahal beluang ditumit, kanan kirinya pakai kokot, artinya berjahit. Nah, pas sudah hilang, ya Allah, maling ini liwar banar, mudahan dia 7 turunan mati kada bihina. Doanya tuh bilang liwar. Masyaallah. Kada berdaya lawan yang hilang pasti. Oke. Kemudian kita pernah juga mendengar waktu pengajian Abah Guru Danau Jasidin, orang yang bahuma, orang yang bertanaman, orang yang mempunyai harta Jasidin, kebun atau yang lainnya seperti tambak dan yang lainnya, Jasidin kalau diambil burung atau misalkan dimakan tikus atau dimakan biawak atau dimakan buaya atau dimakan dinosaurus, ya Allah, nanti binatang-binatang yang mengambil daripada barangnya tadi atau kebunnya tadi itu mengembalikan berupa amal kebaikan bagi siapa yang mempunyai tanaman tersebut ataupun kebun tersebut. Jadi tidak ada istilah bahagia, tidak ada istilah sedih, tidak ada istilah sengsara. Makanya wali Allah Ta'ala itu punya slogan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak, bahwasanya ujar Allah Ta'ala, ketahui bahwasanya walinya Allah, kekasihnya Allah itu tidak ada merasakan sedih dan takut dan gentar sedikit pun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu bahagia terus, senang terus, sentosa terus. Mudahan kita termasuk orang yang berbahagia. Amin. Amin. Ya terkadang kayak itu boy, ya kalau padahal kita ini punya harta banyak, yang diambil orang sedikit benar. Jangannya istilah persen tuh 1% aja, tapi gara-gara Nina hati ini nah, ya kalau terpenjara oleh dunia, sebutin itu aja kepikiran benar. Rumah ganal, mobil ganal, kendaraan ganal. Padahal masih banyak yang lain. Yang hilang cuma sedikit. Nah, yang hilang sedikit tapi sakit kepikiran. hatinya. Memang berarti orang tuh kada merdeka tuh namanya. Itu kategori orang yang tidak merdeka jika beliau atau dia merasakan hal seperti itu ya. Oke, tidak melepas dengan ikhlas, tidak legowo. Oke. Dan selanjutnya masih dengan tema kita yaitu merdeka yang hakiki. Oke, yang pertama tadi sudah dijabarkan oleh Pak Haji ya. Oke, dan selanjutnya bagaimana
masih ada lagi. Engge, ini ada netizen. Banyak Assalamualaikum jar guru, alhamdulillah guru, mohon doanya guru dikabulkan segala hajat ulun, mudah-mudahan hajat kita bertahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita panjang umur ya Allah, sehat walafiat. Di radio mana? Radio Sabilal. Nah, radio dakwah Sabilal Muhtadin Di 88.5 FM, 88,5 FM, FM dan 783 AM ya. nah AM 783 AM. Iya. Engge. Kalau FM tadi apa Bu? 88,5. 88,5 Gelombang kita frekuensinya Nggih, ya, FM jangan tuh. lupa. Nggih, hidup ija radio pian kalau habis kuota pian. Ini masih bersama Haji Ahmad Syekhullah STHI, penyuluh agama kita hari ini dengan tema merdeka yang hakiki. Oke. Nah, kemudian ada kisah menarik pula, Apa itu, Pak yaitu Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang beliau itu termasuk pecinta lah orang Indonesia. Dan Sidin itu pernah bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian di belakang Rasulullah SAW itu ada manusia, sekumpulan manusia yang banyak jumlahnya. Tapi yang herannya beliau kenapa wajahnya bukan wajah Arab, tapi wajah kayak kita, buai Arab-Arab cemas. Jadi bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang di belakangmu? Kemudian Rasulullah menjawab, itulah orang Indonesia. Kata beliau, aku mencintainya dan mereka pun mencintai aku. Nah, sejak itu ujar habar itu Sidin ketujuh banar ke Indonesia, yaitu Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di antara karamat Sidin itu, keistimewaan Sidin luar biasa. 4 tahun dikuburkan di Ma'la itu. Setelah dibongkar, Masya Allah, badan Sidin masih utuh, kuku Sidin berpanjang jar, kemudian lagi nih rambut Sidin berpanjang seperti orang tidur. Masya Allah, luar biasa. Ahli hadis, banyak benar hafal hadis beliau. Sudahnya Quran, kemudian orangnya pemurah luar biasa. Dengan santri yang dari Indonesia ini luar biasa gue sedekahnya. Belong wadah guru sekumpul, wadah guru bangin dan macam-macamnya. Nah, yang kita ambil dari pelajaran Sidin ini, Sidin punya rumah di Mekah dan di Madinah. Suatu ketika dihabarkan oleh khadam beliau, pembantu beliau, wahai Habib, bahwasanya rumah pian yang di Mekah itu dimasuki maling dan AC-AC-nya habis diambil maling, bangkut maling boy. Kada pakai backup lagi, pakai terak, karena yang diambilnya 20 AC. Alang-alang lagi. Nah, AC kita yang di sini ya, kalau yang ambil yang halus saja, kalau di Mekah tuh ganal-ganal boy. Beda dengan ukuran yang di Indonesia ya Pak. 20 AC ya, kalau kada cukup tuh pakai backup beterak gue, Masya Allah. Kemudian apa Sidin, biar aja Sidin tukar bahasa. Ya Allah, rasa sedihnya tuh nak kadida gue, tukar lagi Sidin. Jadi bujur benar jar guru kita bahar itu, al-malu fi yadina la fi qulubina. Harta dunia itu Sidin cukup di tangan kita, tidak perlu di hati kita. Nah, ini gue jadi cukup di tangan ya, kunci bahagia, kunci merdeka kita. Supaya kita bisa mengikhlaskan apapun itu, nah, yang itu kita punya dan ataupun yang akan diambil. Ikhlas pula. Karena enggak semuanya milik kita. Artinya kalau sudah ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Kalau bisa digunakan untuk Allah. Kalau diambil Sidin sudah, jadi kada perlu benar ya Allah bersakit hati benar, menggandang, memikirkan. Malah nanti efeknya jauh banyak jadinya. Oke, jadi itu ya Pak Haji ya, dari Allah dan untuk Allah, dan kalau bisa digunakan hanya untuk Allah apapun itu, sehingga kita bisa lebih ikhlas dan lapang dada menerima apapun itu. Oke, materinya masih merdeka hakiki. Merdeka apa lagi nih Pak Haji? Yang kedua pula kita sambung kuncinya dulu. Iya, kunci dulu. Nah, kalau hendak bahagia terus merdeka jiwa raga kita, jangan sampai 17 Agustus ini kita kada merdeka. Macam-macamnya ulun melihat berita di medsos itulah yang namanya hoak-hoak nih, macam-macamnya. Jadi kita nih kalau kada buan kita penyuluh, kayak buan pian penyiar nih, nah siapa lagi yang istilahnya tuh menghabarakan bahwasanya kita nih
harus merdeka dan jangan sampai termasuk kita ini terjajah dengan berita hoak tuh. Nah, yang nyatanya berita hoak ini menyakitkan hati kita, Bu. Ya, cepat termakan kita. Masyarakat Indonesia itu memang begitu Pak penyakitnya ya. Kita cepat termakan isu dan hoak yang padahal itu tidak ada kebenarannya. Okay. Yang pertama tadi kuncinya bulah jangan sampai benci dengan seseorang, karena bisa jadi orang itu karena di hari kiamat kelak itu memberikan pahalanya kasan kita. Nah, Habib Umar atau Jarbuena penting dia pengulun kisah kan Habib Umar kan bin Muhammad bin Hafiz yang bin Abu Bakar yang kemarin ada kesabilal juga kan, Masya Allah. Waktu di Palangka Sidin datang juga, Sidin pernah kehilangan mobil yang mungkin harganya ratusan juta bulah, kemudian dicari oleh para murid beliau, polisi. Singkat cerita dapat itu mobil, Bib ini kuncinya, itu mobilnya di luar, ini malingnya Bib. Sekalinya apa jar Habib dijulung Sidin kuncinya Sidin, nah engkau aku maafkan, engkau aku relakan, nah Sidin kunci mobil nih Sidin, nah mobilnya kasan dirimu, diikhlaskan Sidin boy. Jadi bingung jamaah nih kan, bingung murid Sidin termasuk polisi, maka kita nih lapah-lapah mencariakan. Sekalinya dibariakan Sidin pulang. Masya Allah. Nyatanya pula kalau kita orang awam ini pasti sangkal ada apa ini, kenapa Habib ini kayak ini, jangan kita pula mau apa aja ini kira pintar lalu ibaratnya apa orang lapah-lapah mencariakan. Sekalinya apa jar Sidin bu, wahai Jasidin muridku Jasidin, wahai Jasidin para laskar Jasidin, ketahuilah mobil ini sudah dibawanya beberapa hari untuk maksiat Jasidin. Tidak pantas orang yang kita ini Jasidin untuk berbuat atau masuk ke dalam mobil yang dipakai oleh maling ini untuk maksiat Jasidin. Hanya tenang berataan wah. Masya Allah. Baru bisa mengerti dan memahami setelah beliau berkata seperti itu. Makanya wali-wali Allah Ta'ala ini luar biasa. Aduh ya Allah. Kalau kita ini sedikit ya mubajir ya. Kalau Sidin pandangannya lain lagi. Beda ya Pak ya. Makanya itu Bang ya Allah, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kada sama jar orang pintar lawan orang kada pintar. Beda. Kemudian yang kedua jar gue kuncinya wala tahzan syadidan walau mas'alatu ka'azimah. Nah, jangan sampai sedih berlarutan. Jangan terlalu sedih walaupun masalahmu besar. Nah, kayak apa aja masalah kita nih pasti tidak apa-apanya dibandingkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita nih bermasalah lah, ulun guru aja kayak apa aja laki ulun nih selingkuh. Ada juga yang curhat kayak itu ya, kalau santai ya. Pacar ulun kayak apa ustadz jadi ambil orang, jadi ulun tanam bahasa pacarnya. Pohon pacar lah. Ya kalau rumah ulun guru itu bakar jar, ayo aja Sidin sabar aja karena ada aja gantinya. Nah, macam-macam keluhan masyarakat. Nah, di sini kalau kita melihat apalagi napaktilah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah yang paling besar kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau dilahirkan dalam keadaan yatim dan Masya Allah umur 4 tahun sudah yatim piatu, ikut paman mengembala kambing. Kemudian beliau waktu berdakwah menyampaikan Islam ke Taif ditawaki oleh bubuhan Taif, sampai gunung penjaga gunung di Taif itu menawarkan, ya Rasulullah izinkan ulun mahantam makan ini gunung Taif ini kasan bubuhan Taif ini. Nah, karena ulun tidak urun, tidak rela, tidak reda, tidak tega melihat pian yang membawa keselamatan, kebahagiaan, kasih sayang, sekalinya pian diperlakukan seperti ini. Ya Rasulullah izinakan, uji Rasulullah apa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, beri hidayah mereka ya Allah, mereka kada tahu Pak, jangannya tahu kada mungkin memperlakukan ulun seperti ini. Nah Bu, adakah seperti itu ya Allah, sampai gunung yang membilakan hati Pak. Makanya ulun kemarin kan ada jadi sabila nih bola membahas masalah ajaran sesat. Nah ya kalau rame juga netizen ulun ini sarekinya ini julun kan tidak apa-apanya, paling mereka menawak lah, melempar ya kalau di komentar ya mbah ulun kada baca atau ulun hapus beres sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Zaid bin Harithah itu menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif tadi, sampai berdarah dahinya belah kemudian pingsan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terluka. Jadi
Jadi gimana guru je pendapat pian tentang nasab yang lagi viral biar jamaah di Bandung kita kada terpengaruh. Apa itu jadi guru? Ini perlu dijawab lah inilah. Jawab aja lah. Jawab aja Pak. Artinya ini termasuk harus merdeka juga. Iya, salah satu kemerdekaan juga itu. Masya Allah. Jadi jar guru-guru kita ikuti guru-guru kita bahari. Nah, abah guru sekumpul nang kayak apa ya kalau lawan habaib. Nah, cukup husnuzan ya kalau kita lihat keputusannya nang kayak apa karena PBNU atau MUI ya kalau yang penting kita tawakuf aja apa yang diajarkan oleh guru-guru kita bahari terhadap habaib. Nah, itu kita umpati kadang ngalih kita ya kalau nyata sidin selamatnya, sugihnya, kemudian tenangnya, bahagia dunia akhirat. Nah, selamat kita ya kalau. Luar biasa, Masya Allah. Ini ada juga boy kisah. Nah, kisah panglah yang hanya tadi cuma alhamdulillah pang ada sampai gara-gara pacar kelola diambil kawan sekalinya hendak bunuh diri di jembatan Benua Anyar. Maka bebinian orangnya untung sempat kayak tuh diselamatkan kada jadi meninggal dunia. Yang ada juga yang daerah harus disambat daerahnya ulah ujar kabar tuh saking galaunya galau tingkat dewa jermannya. Masya Allah. Jadi inya itu maaf ulah berpacaran kemudian berpacaran kada lawas biniannya ini merasa yang pacarnya ini kayaknya kada mampu dari segi ekonomi, lalu ada yang berdatang loninya kan diterimanya putus lawan pacarnya ini. Pertama sakit hati dah luar biasa. Kemudian singkat cerita kemudian cerai dengan yang laki yang awal ini punya anak 2. Kemudian babulikan lagi jar buaya anaknya diongkosinya, bininya tadi diongkosinya. Sekalinya ya Allah hendak ke lain pulang kada sanggup lagi inya buaya. Akhirnya cinta ditolak. Bukan dukun bertindak tapi tali sapi meikat. Allahu Akbar bunuh diri buah. Nah, ini sedih banget. Padahal jar guru kami yang namanya bebinian itu Jasidin kadanya seluas daun kelor bang di halus banyak di sini. Apa sedihnya Jasidin banyak aja. Makanya kami di pesantren itu ada boy ustadznya tuh yang mengajarkan di sini jangan sampai sedih gara-gara ayam beb di sini mati 1 tumbuh 1000 di sini. Oh, wah jirong banyak 1000. Assalamualaikum guru ulun umat betakun kayak apa kakak ulun mabuk terus bila inya mabuk bahamuk-hamuk. Nah ini laporannya ke polisi. Mabuk kecubung sekolah ya Allah ini Masya Allah. Doakan aja lah Muhammad Rizki lah Masya Allah mudahan ini dapat hidayah ngalih pang itu membuanginya tuh nah kada langsung secara otomatis. Ada juga pang ulun bertamu lawan ibu yang ahli ruqyah itu jadi sini nah ulun manuakan guru aja kalau ada misalkan murid pian yang mabuk itu kena ada aja tanah kuburan kena ada bacaannya jadi bacakan berarti dimenumakan ya insya Allah hampir segera ajar. Nah ada yang seperti itulah. Itu rasanya Ibu Fatimah Hajah Fatimah kah orang Basirih itu nah atau ke pakar ruqyah kah atau dinasehati kalau ulun nih cukup ya kalau pian sebagai keluarganya khususnya ding sanaknya. Nah kalau bisa pian banyak salawat Jibril. Nah ulun nih amalan pamungkas ulun tu salat Jibril tu bang yang mengolah kabul hajat ulun. Nah artinya pian punya hajat dia mudahan kabul kan. Nah pakai salawat Jibril. Salat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang hebat lagi pian bacakan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah 100 kali hadiahkan kasaninya mudahan dengan berkat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah langsung yang menagurnya kan. Itu ada pembahasan yang panjang bang tulah masalah salawat lah karena pian betapun kayaknya serius luar biasa kayak apa ulun supaya inyak ada sarik lawan ulun lagi. Nah kalau ulun pengalamannya seperti itu bang lah karena kita ini bujur kayak pian tulah kada merdeka jadinya gara-gara kakak kata itu. Kalau ulun tuh bahari itu ada juga merasa kayak itu lah kada merdeka di sekolahan merasa kada merdeka di kampung merasa kada merdeka evaluasi diri introspeksi bulah bahasanya ya sekalinya seorang maaf
dasar ada tegawi dosa. Nah, jadi dengan istighfar, dengan minta ampun, minta maaf kepada Allah, apalagi pian baca sayyidat istighfar itu luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seandainya engkau yang membaca hari itu sekali meninggal hari itu, maka diampuni seluruh dosamu. Saking luar biasanya sayyidatul istighfar. Pian baca itu dulu untuk diri pribadi, kemudian lagi evaluasi, ingat-ingat dosa apa aku sehingga diperlakukan seperti ini. Insya Allah tuh pian lakas benar tuh merubah hati seseorang. Minimal pian insya Allah ada lagi merasa dipenjara, merasa dijajah, atau pian didolimi seperti itu. Ulun pernah diupang seperti itulah di pesantren, pernah merasa seperti itu tuh, pernah merasa. Tapi alhamdulillah berkat salawat itu alhamdulillah damai. Berkat salawat alhamdulillah hilang penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah mengajar di Istiqomah? Inggih, masih. Siang biasanya. Ulun baca akan ya Jabbar ya Qahar itu apakah bagus? Agan ingat tiap hari. Bagus benar itu. Ya Jabbar ya Qahar itu menyepian baca lagi pian biar nabi ijazah ya Jabbar ya Qahar itu bisa matinya. Masya Allah. Terserah piannya lah menang bacakan itu, tapi ingatkan mematikan sifat kebinatangannya lah, jangan mematikan orangnya. Ulun tuh jangan ada juga terkadang merasa terpenjara, sangkal seorang di masjid ya kalau hari Jumat sekalinya tetangga di higa masjid nih membakar sampah. Ya Allah, orang ini pintarnya kelakuan semasjidan orang kepalakan jadinya gara-gara inya ya kada sadar inya itu inya membakar sampah itu menggugurkan menghapuskan pahala-pahala inya diberikan kepada orang yang mencium daripada asap tersebut. Kita rasa kasih sayang kita sampaikan seperti ini. Tolong jangan membakar sampah, karena sampah itu satu polusi udara, yang kedua menyebabkan ispak bulah, yang ketiga habis pahala pian. Sayang sekali, padahal sepele ya Pak ya. Bagian mungkin tanpa disadari, tanpa memikir jauh gitu ya, sebab dan akibat yang terjadi itu. Oke. Itu Bang istilahnya gue julun KTP, kada tapi pintar. KTP itu ya. Oke, terus untuk kunci berikutnya bagaimana? Masih ada lagi pertanyaannya atau mungkin kita bahas kunci lagi nih? Tadi sudah kuncinya ini gue sebenarnya ada 7 Bang. Banyak ada apa-apa kalau boleh sambil membahas atau pertanyaan di santai TikTok aja lah. kita. Oke. Ini bicara santai jadi ibunya pian kakak pian kakak ulun kakak ulun di Usuluddin, ingatlah guru ulun Muhammad Kastalani, Masya Allah, saya ingatan Bang banyak fansnya guru kita kali ini. Iya Kastalani ini dasar ada dulu tenah ini. Cuma ya alhamdulillah ulun ini banyak kada ingatnya terela. Masya Allah lawan buan piannya kalau kada tetagur di sini. Kemudian ada juga kisah lah, ini dasar bujur Bang wala tahzan syadidan wala mas'alatuka azimah. Janganlah terlalu sedih walaupun masalahmu besar. Ingatkan tidak ada yang lebih besar ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatkan ayat Quran, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesedihan akan timbul kebahagiaan. Setelah kesempitan akan timbul kelapangan. Setelah kita sedih niscaya akan mendapatkan kebahagiaan. Setelah badai hujan itu ada pelangi nanti setelah itu. Setelah hujan mula timbul pelangi. Indah jadinya. Assalamualaikum guru, izin mengamalkan salawat. Inggih amalkan jelas salawatnya tadi yang bagus mana. Salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun alhamdulillah dapat itu dari abah guru sekumpul, dari guru ulun Ibu Hajjah Nur Hasanah, kemudian guru-guru yang lainnya Jasidin. Amunnya mengamalkan itu insyaallah tidak akan dimatiakan kecuali ziarah ke makam Rasulullah. Alhamdulillah ulun sudah 7 kali bulang-bulik ke sana. Alhamdulillah, dan rata-rata gratis luar biasa. Anak labu. Anak banar. Terus ada waktu-waktu tertentu yang mungkin lebih mustajab kalau kita mengamalkan salawat tadi? Kalau waktu tertentu itu pula antara azan dan iqamat, antara maghrib dan isya, kemudian azan subuh dengan qomat subuh. Itu waktu-waktu yang mustajab. Yang paling abdul lagi
gue hari Jumat. Hari Jumat ulun keingatan terus waktu ulun ceramah di Mantuil sana tuh. Nah setelah ulun tonton ceramah si Dini duduk di ulun, kira siapa nih, karena mungkin dulu nih orang biasa didudukakan di higa ulun. Setelah tonton makanan sambil berkisahan, ulun guru ajar waktu pian mengisahkan amalan salawat tadi jar ulun tetangis jar, kenapa jalan bujur badar jar pian. Di mana jalan bujurnya? Ulun guru aja alhamdulillah nah sudah umur 60-an. Bini ulun jasidin 5 berkat salawat jalan gini. Kenapa tuh kisahnya timbul penasaran itu. Nah tadi jajakannya kada bulik tadi yang tunjukkan itu yang paling anum ya umur 17 umat pian di bos apa jalan kada begawi guru aja. Dulu nih lebih antik lagi nang apa mau makan bini pian jasidin anak ulun aja lagi begawi, jadi ulun ini menerima aja lagi sidin. Kenapa julun jadi 5 maka julun 4 ya inggih saya kau meninggal guru aja. Rumah ulun olah akan bejejer rumah julun penasarannya apa julun amalan pian. Sekalinya buaya tadi karena pian menyambat takunnya kalau waktu tertentu nah yang mustajab gitu tinggi pokoknya jar mulai hari Kamis tuh jar buaya fokus salawat aja jar mulai pagi Kamis itu kan di sembahyang subuh tuh salawat tuh bang sampai Jumatan. Nah imbah Jumatan tuh terserah lagi kemana, pokoknya mulai Kamis tadi Amalia sidin baca salatnya apa julun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jar pian dari bang jar. Cuma waktunya mulai Kamis sampai hari Jumat. Nah orang Jumatan tuh nah boy hanyar keluar, jangan keluar jangan begawi apa aja pokoknya di kamar tuh aja amnya batal berwudu, kalau hendak lapar makan sendiri itu aja amalannya. Jadi jar boy luar biasa rezeki ini mengario pokoknya luar biasa. Makanya pulang jar yang Masya Allah bini sidin mengizinkan jar. Kenapa julun kalau bini ini jar Ustaz jar izinkan jar ulun kawin lagi asal ulun dihajiakan sekalinya Masya Allah rezekinya timbul ada aja sidin. Nah ulun hajiakan cukup syarat sudah aja sidin sampai 4 Masya Allah julun luar biasa. Mama ulun pernah sudah ditarik ini rambut mama ulun, nah makanya lah Masya Allah luar biasa tuh penjajahan luar biasa kuitan seperti itu tuh lah durhaka benar. Ngalih orang seperti itulah hanya kayak kesetanan tuh bang, makanya pian kuatilah salawat tadi. Nah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ujar Rasulullah siapa membaca salawat itu 100 kali maka jasidin aku jamin kehidupannya. Nah Rasulullah yang penting pian jangan maksiat lah, kamunya pian maksiat juga hilang karena pahala pian kada kawa karena kada kabul berdoa karena salawat tadi. Nah itu ungkalannya luar biasa assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pian setiap harikah di radio Sabilal kayaknya 2 bulan sekali ulun bergantian lawan kekawanan yang lain dengan penyuluh yang lainnya. Nah inggih jadi alhamdulillah mendadak juga ulun. Nah tapi ulun alhamdulillah ya kalau yang penting ulun kawa tugas tuh himung luar biasa gitu. Nah nggih Masya Allah Ibu Cantika hadir terus ulun lihat. Nah Masya Allah mudahan berkah bulah kabul hajat pian. Nah mudahan pian sugi dunia akhirat. Nah seberatan mudahan sugi dunia akhirat sugi 7 turunan kawan naik haji setiap tahun umroh sebulan 3 kali. Nah, amin ya rabbal alamin. Jadi ada juga pian kisah nih nanah orang nih sedihnya luar biasa. Inya galau tingkat dewa mungkin maksiatnya tuh nah luar biasa lah. Kemudian hendak bunuh diri orangnya bungas pian, rambutnya hitam mayang, matanya galak, bibirnya seksi. Nah Masya Allah sekalinya hendak bunuh diri siap sudah. Nah pas hendak tajun dari atas jembatan tadi sekalinya ada buah lakian gagah tampan pakai satria hebjar pakai pecek habang wih tak ya berarti jer biniannya bah kada kawa lagi kamjinya melarangku nya hari ini aku harus mati titik maajinya hadang nih pang satu matnya kada kawa anak apa ganang igam. Jangan sampai mola aku penasaran melihat gadis secantik kamu mati sia-sia aja. Sudah anak apa gerang silahkan dinya ikut bunuh diri tapi minta aku satu jar lelakian tadi jar gue sudah anak apa gerang langsung nah kabulakanlah dinya amnya kadang aku karena penasaran dinya mbah anak apa boleh lah dinya minta cium sekalinya minta cium gue sudah aja apa jam kalau yang gue bilang bunuh diri sekalinya ya Allah sekali tapi berendam sejam ya Allah. Singkat cerita betakunai kenapa ya dia jadi frustasi kan hendak bunuh diri ulun dinya kada direstui. Kenapa kada direstui apa pian hendak kawin lawan laki-laki pian kada direstui kuitan enggak ada
atau pian ada dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang tua kada bapak kada direstui apa kada direstui jadi bebinian. Soalnya bencong gue ya Allah, naudzubillah pantas saya galaunya tingkat dewa lah. Nah makanya minta maaf nih lawan pemirsa nalah ulun hendak istilahnya memberikan pengalaman ulun dan ilmu dari guru ulun pesantren. Kalau kita itu ada sesuatu yang menyakitkan kita, menyakiti hati kita, khususnya terpenjara, terkungkum, atau lagi seperti tadi terjajah, itu maaf, itu ada dosa di kita dulu, ada dosa di kita sadari. Ulun biasanya kalau di pesantren itu atau di SMKNU itu ada mengeluarkan pohon galau. Pohon galau itu apa-apa yang mengolah kita galau. Nah, pohon galau buahnya ini sakit hati oleh kawan karena percintaan, karena kuitan ada juga. Kemudian batang pohonnya tadi sakit hati. Nah, sakit hati kadang mungkin kan pohon ini ada kalau tidak ada akarnya. Nah, akarnya ini dosa. Yang pertama dosa orang itu kebanyakannya itu meninggalkan sholat. Nah, itu tuh bahaya benar. Ya, mungkin kalau tanpa disadari. Meninggalkan sholat kada sadar pula itu dosa ganal. Itu galaunya luar biasa, macam-macam gana ada aja yang ditimbulakannya. Rezeki sempit lah, harta sudah dapat sekalinya mudah hilang lah, tidak berkah. kada berkah pula. Orang halabi itu lawasnya ikan berusaha aja sampai ini kada jadi apa-apa. Kada kau menyangkutakan piring seng lawan cangkir seng. Sekalinya kada kawan ungkar apa namanya bu, andakannya tuh. Insyaallah. Semoga sehat selalu, murah rezeki, barakah umurnya, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kastalani masya Allah. Fotonya ini foto anak kah? Jadi ulun kereminan duna. Inggi semalam ada melihat pian khatib di Masjid Taubah. Oh iya disitulah dibuang, masya Allah, Masjid Taubah. Jarna inggi betamuan aja ya kalau. Inggi. Jadi yang kedua, jangan sampai terlalu sedih walau masalah kita besar. Ingat akan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesempitan akan timbul kelapangan. Setelah sedih akan timbul bahagia. Makanya di dalam Islam, dalam tasawuf ada sabar. As-sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika pukulan pertama, kita waktu kena sesuatu yang menyedihkan kita itu nah tahan aja dulu karena kada lawas tuh membuahkan kebahagiaan. Jadi paling tidak juga sedih itu jangan berlebihan, jangan lebay. Jangan lebay pula bahasa ini. Rugi kalau lebay. Maka ayatnya 2 kali, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Seakan-akan Allah tuh menegaskan inggih. Nah jasidin, amunnya ikam sedih kada lawas kena bahagia. Nah jasidin, salah lagi ikam kalau sempit kena ikam makan lapang jasidin. Nah itu Islam. Jangan sampai kita sedih lah. Makanya orang Islam itu asal berilmunya bahagia aja. Insya Allah lapang dada selalu. Ada juga aja yang kawa lapang dada itu lelakian, binian gak ada kawa. Lain. Lain lagi kisahnya tuh. Iya. Nah kemudian yang ketiga, ish bitabusyid walaupun tak damalin mukafian. Ish bitabusyid walaupun tak damalin mukafian. Hiduplah sederhana walaupun engkau mempunyai harta yang berlimpah. Lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal suginya Rasulullah itu luar biasa. Dunia bertawar lawan sidin. Gunung aja kan bertawar, hendak jadi emas untuk Rasulullah, di Rasulullah kada. Bahkan Rasulullah SAW berpakaian, mempunyai pakaian abah. Abah itu apa? Yaitu jerguru bahari, kain goni, kain tepung tuh nabu, atau kain karung itu pakaian Rasulullah. Makanya kalau kita ke Turki melihat pakaian Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, itu bisa menangis buah. Pertama tambalannya luar biasa, kemudian lagi barangnya itu bahannya itu atau kainnya itu terbuat dari yang kasar itu bu. Itu adalah putrinya Rasulullah SAW, raja dunia akhirat. Lihat pakaian sini. Nah, masya Allah, presiden kita adakah yang memakai kayak itu ya kalau atau anaknya pakaian 20.000 ada pesetungging Kada mungkin. atau di online ya malah 100.000 aja 5 tidak mungkin bola. Masya Allah. Itulah kita bisa mempelajari melihat teladannya Nabi kita luar biasa. Seperti Sayyidina Umar,
bin Khattab radhiyallahu an dengan bangganya, padahal waktu itu Sidin sebagai Amirul Mukminin, sebagai rajanya orang Islam waktu itu, yang masya Allah Eropa pun ditaklukkan oleh beliau. Apa yang dipakai beliau? Gamis yang mempunyai tambalan 12 mata tambalan. Dan Sidin pun berdoa, dan Sidin pun meminta berwasiat, kalau aku meninggal dunia kuburkan aku dengan gamis ini, karena ini Sidin saksi aku Sidin ikut perang fisabilillah Sidin. Masya Allah. Nah makanya tuh luar biasa Yudon Sayyidina Umar. Makanya kita mereka kanakan wah ini nalah pakaian handak sarabalarang nggih, sampai baju aja harga 100 juta, kancingnya aja harga 5 juta. Ya kalau bulah kayak jilbab aja, jilbab cicecak kah? Cicecak. Oh, tinggi ulunnya kan kawan karakan lagi nah. Hanya dengan bari ulun julung island bini ulun. Ada jalan maksud ini buai tungka jilbab aja misalkan maaf harga 100 juta, imbah ditapas nah seorang juga mau umut menghadangi. Kapina takirap wadah orang. Namanya takirap ya Allah mau dijatuh usia diambilnya. Seorang juga yang sedih. Jadi jangan terlalu juga ya kalau ini mentang-mentang bisi emas nih betonton lakinya bos batu bara kan, lalu dipakai mulai pegelangan lah sampai ke katiak 5 kilo, sebelah kiri pulang 5 kilo, kemudian anting-anting sebelah kanan 2 kilo, kiri pulang 2 kilo, ke kalungnya pulang 10 kilo. Ajar kawan ini 30 kilo berjalan, 3 hari aja berjalan kayak pampir, nah ujung-ujungnya stroke. Nah seorang jiwa kan yang sedihnya jadinya menjadi penyakit, bahkan ada gara-gara itulah timbul kejahatan timbul. Nah kan memicu ke hal-hal yang lain, hal-hal negatif yang lain ya Pak Haji ya. Nah, ya ulun hanya tadi mendengar tuh asa sedih, jo melihat mendengar tuh menangis jo ulun. Jadi nyani buai sugih orangnya, 2 laki bini begawi lah. Jadi berusaha berdua laki bini sugih, kemudian anaknya ini dipakainya pakaian emas gitu. Nah, kalau udah nggak sugih kan, kemudian anaknya ini kan halus bebinian umur 5 tahun. Ma, karena kami begawi, kau jalo ma anak ulun ini cucupian, anak 2 dapian, ada papa ajar nininya kan, mbahnya. Aku kada haur juga, cuma yang namanya nini kan, Sidin ini maaf aja ya kalau mata kabur, kemudian uban bahambur, gigi gugur, nah kulit kandur, berjalan tamarata undur. Kadang tapi juga pula kayak kita yang muda ya kalau sakanya lengah, anak tadi culik orang, di pretilinya diambilinya emasnya buah. Kemudian melihat bajunya ini larang juga nih, cara kayaknya dipaculnya buah. Karena anak orang sugih terawat pula putih bersih, sakanya diperkosanya pula, supaya jangan bekuciak pas dibunuhnya buah, dikuburnya nah di bawah pohon. Sampai wah ini mama abahnya kada tahu di mana jasad anaknya tadi. Kenapa? Karena ya tadi Bang, ujar Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada, waspadalah. Masya Allah. Nah, jadi jangan juga ya kalau aish bitabsid walaupun tak damalin mukafian, hiduplah sederhana walaupun mempunyai harta yang berlimpah. Mentang-mentang sugih pula malah rumah sehektar kali sehektar. Kalah sabilal hendak kami juga sepeda. Maka pulang ke WC aja pakai GPS kalau pindah sasat. Saking luasnya. Masya Allah. Oke, kunci berikutnya masih ada itu lagi. yang ketiga tuh pula. Kemudian yang keempat, wahtasin walaupun tapi musibah. Tetap berbuat baik walaupun engkau kena musibah. Nah ini penting mana, makanya kita dalam NU itu kan Nahdlatul Ulama itu kalau kematian atau meninggal ditinggalkan orang yang tercinta, ada istilahnya ya kalau ma'arwah pula sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, atau sampai 25 sampai 100 sampai mahaul. Sekalinya dasar bujur kita memberi orang yang datang tuh nah makanan, minuman kan, bersedekah nah kepada orang yang hadir itu yang datang tuh, sekalinya seketika itu kita hati bahagia sudah. Nah ini kan luar biasa. Padahal kita kan tahu ini berpahala kah, kada kah, tapi orang datang kita makani, kita beri, bahagianya luar biasa sudah. Dengan berkumpulnya silaturahmi juga dengan keluarga dan juga tetangga-tetangga, mungkin salah satu berkah yang diambil dari situ, dan mungkin bisa diambil bahagia juga dari situ, sehingga kesedihan saat ditinggalkan orang tercinta bisa terkurangi. Itu mungkin luar biasa kan. Kemudian ada juga kisah
tetap ini santai walaupun kena musibah, tapi maaf boy, ini kisah ada bagus mah, kisah binian berdarah dingin judulnya. Inya ini disariki oleh laki terus, lakinya ini pemamaian luar biasa. Rupanya tahu ji ilmunya kalau laki itu pemamaian penyarikan kada lawas setrok mati. Jadi dibiarakan nyai kan gitu, dimamai macam-macam tetapnya senyum, tapi kena keluar nangis kah. Tahu juga singkat cerita lakinya ini sudah parak, sudah ajalnya, tahu sudah tuh nah kayaknya membuang perangai. Jadi jinya, oh yang kojenya, yang beb kojenya, yang sini dulu. Kenapa? Pian ini jinya luar biasa. Ulun nancak memamai pian, menyariki pian sampai ulun tetap peleng, tapi pian ini luar biasa, kada mau membalas sebatik dua batik pun kerida atau ucap tuh nah. Ulun lihat senyum terus. Nah, mbak itu ulun lihat pian ke WC, apa? Ada apa aja, menangis kayak di WC kada, bapak mandi kah kada, bapak di WC, ulun bapian mamai macam-macam tuh jalan, ulun langsung ke WC, ulun lampiaskan tuh nah, kesangkalan ulun juga, ulun ambil sikat gigi pian, ulun sikat takan ke toiletnya tuh nah, jadi saking gigitannya, jadi jelaki pantas saya jadi sikat gigi ku asal lain rasanya. Masya Allah, itu lain lagi tunggulah. Ada juga yang makannya sekalinya kucing datang berparak, ngew aja kucing kan diburunya, sekalinya kucing mengorokot, jadi jarinya sekali cinglah jinya. Mbak tuh kucing nih diburu masih aja berparak pulang, sudah dibari tulang dibari pulang, nah dagingnya tetap aja juga anak ngambil yang di piring ibu tadi, sekalinya diburunya sekali kurukutnya pula, nah 2 kali cinglah aja. Lakinya ini menyatakan ya sabarnya jar biniku nih. Pas ketiga kali buaya di kurukutnya, diambilnya racun tikus, diandaknya diiwak tadi kan, dimakannya oleh kucing langsung bebuihan, muntung kucing mati menggelepar. Sakanya aja lakinya, ikam ini teganya kucing dibunuh sekalinya. Kada boleh tau lah membunuh kucing, itu kesayangan Rasulullah 2 kali pian aja. Mendengar 2 kali buaya kada wani lagi bermamai. 3 kalinya nih harus racun tikus pulang pada laki. Alhamdulillah. Terus kunci tadi yang keempat ya. Nah kemudian yang kelima, watasaddaq katsiran walaupun tapi masyaqqah, tetap bersedekah walaupun engkau dalam kesulitan. Nah ini luar biasa. Ulun bahari bisi kawan boy orangnya masya Allah menyedihkan banget di pondok tuh, sampai-sampai inya yang menghidupi adingnya karena abahnya meninggal, kemudian mamanya tuh kan kena mengambil tapasan upah, mengambil upahan tapasan orang gitu, harus tupang luar biasa. Sampai-sampai inya siangnya inya sekolah seharian, malamnya itu mengambil upah menjaga salah satu kantor partai yang kalau dijaga kan inya dapat gaji gitu. Nah malam tuh menjaganya di situ, umpet diam di situ, masya Allah luar biasa. Tapi lah berkat kesabarannya luar biasa, masya Allah. Tetap inya berbuat baik gitu. Nah walaupun inya pun sebenarnya memerlukan banar apa macam-macam. Waktu tsunami kalau tidak salah lah 2024, kemudian dari Darut Tauhid Agim tuh kan ada ibaratnya tuh menyalurkan dan mengumpulkan dan menyalurkan kepada korban tsunami gitu. Nah jadi berupa harta ataupun pakaian. Nah singkat cerita umpat duanya membantu gue. Sekalinya terdapat bebinian bunga surangnya cantik, umbah tuh anak orang sugih pulang, masya Allah. Kadinya kalau misalkan hendak menyumbang baju selain duit bolehlah, boleh. Nanti apa ulun mantarnya bolehlah, pian aja mau ambil, bisa. Lalu pejulungan nomor HP berhubungan sekalinya jadi baik, masya Allah. Jadi minantu orang sugih yang dahulunya bersepeda, sepeda injaman, ini pakai mobil, masya Allah. Nah, luar biasa kan, inna ma'al usri yusra. Kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah badai pasti ada pelangi. Yang keenam kuncinya watabassam walau fi qalbika tabki, tetap senyum walaupun hati menangis. Itu ngalibat. Sulit dulu apa haji, aduh luar biasa. Sulit itu termasuk salah satu yang cukup berat. Nah, makanya yang mau melakukan itu wali kalau ada binian yang kayak itu tuh, kalau sedih hatinya tapi senyumnya, kadang melihatkan itu luar biasa. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya kekasihnya Allah, walinya Allah itu tidak merasa sedihnya. Yang dipandangnya tuh kan Allah wa Rasulullah. Yang malah sedih kita tuh karena dunia BTH ini
Itu Pang masalahnya amunnya hati kita nih nak ada dunianya lapang benar. Berarti kalau dia yang masih sedih itu berarti hatinya lebih banyak ke dunia ya Pak? Nah, ini kesimpulannya kayak itu Bang. Yang keenam dan ada lagi yang ketujuh? Ini ada Bang kisah juga. Oh silakan kisahkan dulu Pak Haji, kisahkan. Jadi perlu juga mau dikisahkan. Perlu biar contoh buat kita semua gitu. Guru kami bahari kan mengisah ada Jasidin bebinian jarbuai pas meninggal dunia dikubur, kemudian kuburan Sidin itu menyala aja sampai-sampai batunya itu ratiknya atau kembang yang ada di kuburan itu dibawa ke rumah, sampai ke rumah itu tetap menyala model menyala tuh Bang. Masya Allah, dasar kelihatan karamat Sidin jar. Jadi orang kampung ini bingung apa amalia Sidin, ustadzah kah lain, penceramah kah lain, hafal Quran kah lain, bangun masjid kah ada. Jadi kan tidak tuh Bang, jadi apa aja amalia Sidin pasti ada nih sesuatu yang luar biasa yang diamalkan Sidin. Sekalinya Sidin itu buai busra itu artinya bahagia terus. Saking bahagianya nih nalah yang mau olah tetangganya gerigitan anak menampar. Tapi kan salah Sidin. Apa Bu yang mau olah orang nih gerigitan, yang ini ada kawa mungkin Sidin aja yang kau melakukannya. Apa ya Bu? Apa? Membiniakan laki. Ikhlas membinikan laki. Enggak, membiniakan tuh gue kadanya ikhlas lagi. Enggak kalau dicariakan Sidin pulang. Pian hendak yang mana? Tinggal tunjuk aja. Bukan tinggal tunjuk ini ya kalau dikawinakannya buai bini Sidin tadi, Masya Allah. Imbah tuh bini Anung nih bisi anak. Masya Allah, anaknya nih Sidin yang menjaga. Enggak menggaduh pulang. Mulai poknya basuh macam-macam tuh Bang, memandiakannya ajar tetangga nih. Iya akunnya ikam gitu luar biasa sabar nih. Biar dia bina lain mukanya udah nggak bisa kayak itu aja ya kalau sampai jerinya kenapa akunnya kayak itu, soalnya jawabannya buaya oleh ibu tadi dasar rezeki Sidinnya. Nah dasar rezekinya kayak itu kali dia istilah terbagi rezeki, kali dia ini ada kalau memang rezekinya disambat Sidin kayak itu kan terpukar, itu buaya orang tulah dasar bujur penuh dengan Allah, penuh dengan Rasulullah hatinya. Makanya kan itu lagi santai ya, karena jinya menggaduh ini umat Rasulullah juga yang digaduh. Nah apalagi jinya ada hubungan dengan laki seorang, tanda sayang lawan laki itu. Nah apa yang ampun laki ini kan dijaga, kita ampun laki ini ampun laki juga berataan. Kita ini kan semuanya milik suami kita kan. Nah makanya gue menyadar bakar amat bisa coba kayak itu. Mudah-mudahan kalau Pak Haji. Itu berat Bang, berat. Nah ini kita 10 menit lagi lah. Lagi kalau ada pertanyaan lah kasihnya pian dapat tahun sini. Belum masih ada. Sudah yang keenam tadi ada yang yang terakhir wala taqta doa'aka alal mu'minin. Jangan engkau putus doa terhadap orang beriman. Nah jangan sampai kita ini putus silaturahmi. Nah supaya jangan putus silaturahmi kalau kami jam 100. Nah mungkin itu Bang kayak apa Haji. Nah itu mungkin bergaya ya kalau misalkan serius duitnya ada bariakan ya, anggaplah bayar zakat ya kalau yang ada mampu. Ada mampu ya Allah sedekah bisa juga atau fakir miskin gitu. Nah itu biasanya bercanda aja pangulah. Tapi ya bagus juga pang dibari kan. Maka jar orang yang mendoakan orang beriman ini jar buai panjang umurnya. Nah kemudian sehat. Makanya kita itu kalau mendoakan orang beriman mudahan pianjinya sejahtera. Ini langsung malaikat kiraman katibin, malaikat rakib dan atid nih mendoakan kita pian yang sehat. Mudahan pian panjang umur. Jadi malaikat pian yang panjang umur. Mudahan pian berezeki banyak. Jar malaikat pian yang berezeki banyak. Nah itu gue dapat doa dari malaikat. Maka malaikat ini kan makhluk yang suci, tidak pernah berdosa lah kabul gue. Nah mungkin sampai di situ aja bulah. Jadi ya Allah kunci yang terakhir, jangan wala taqta du'aaka 'alal mu'minin. Jangan terputus doamu terhadap orang beriman. Itu kunci yang ketujuh. Jadi merdeka yang hakiki itu ternyata banyak sekali ya. Apa kunci-kuncinya. Jadi kalaupun kita bisa, kenapa tidak? Insya Allah pelan-pelan. Oke. Assalamualaikum guru. Guru minta rela salat apa tadi pian padahkan. Nah pertama tadi salat Jibril. Itu salat Jibril itu yang mana jar guru dan ulun amalakan itu Masya Allah membuat kita bisa berumrah berhaji itu. Nah waktu yang mustajab haji bisa diulangin lagi. Mungkin ada yang belum sempat dengar tadi. Waktu yang mustajab untuk kita mengamalkan salawat Jibril tadi.
Nah, ini pertama salat Jibrilnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baca aja kalau bisa sampai 500 kali paling sedikit lah. Kalau bisa 12.100 kayak Abah Guru Sekumpul, bagus lagi sampai 100.000. Kemudian kalau misalkan jamnya atau waktunya, nah bisa antara maghrib isya itu waktu mustajab. Kemudian antara adzan dan qomat waktu mustajab. Yang paling bagus lagi hari Jumat pian. Hari Jumat tadi mulai sore Kamis. Nah, adzan kan hari Kamis itu adzan asar pula. Asar. Nah, itu mulai masuk Jumat sudah. Nah, sampai jar guru ulu tuh sampai malam Sabtu jam 12 tuh nah. Saking panjangnya tuh nah untuk hari Jumat, keistimewaan hari Jumat. Jadi mulai sore Kamis sampai malam Sabtu jam 12 tuh nah masih waktu hari Jumat jisidin amalakan tuh jisin insyaallah lakas kabul. Nah, apa permintaan pian tapi sebelumnya banyaki sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tadilah yang kesian sampai kuitannya tadi nalah dipulinya atau dijambaknya rambutnya oleh yang pemabuk tadi tuh nah yang sanaknya tadi nah masya Allah melaporkan luar biasa. Baca itu. Kalau bagus lagi pian hendak lakas lagi kabul. Nah, bistilah setiap hari baca jangan sampai kurang 100 kali as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah 100 kali. Itu ada riwayatnya bahwasanya siapa yang membaca itu 100 kali ujar Rasulullah akan aku jamin kehidupannya. Nah, kehidupannya itu macam-macam ekonomi pian kah, keluarga pian kah, atau misalkan apa usaha pian, maka Rasulullah yang menjamin. Menjamin itu artinya menjamin sukses, bahagia, tenang, tentram, damai. Nah, terima kasih. Iya. Oke. Silahkan amalkan lah, insya Allah diijazahkan jembatan. Ini insya Allah coba diamalkan, insya Allah ya, yang pasti kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, bagaimana Pak Ustadz? Masih ada pertanyaan tuh? Ini kayaknya ada, cuma cukup aja Bu. Insya Allah di lain waktu kan. Kita sambung lagi di lain waktu, lain kesempatan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah dihadirkan pada kesempatan hari ini untuk Pak Haji Ahmad Syaifullah STHI, yang mana untuk tema kita hari ini merdeka yang hakiki. Demikian program dakwah Islam kita hari ini, dan kita akan bertemu kembali di program dakwah Islam Rabu depan atau minggu depan ya. Rabu 14 Agustus 2024, 9 Syawal 1446 Hijriah. Semoga dengan tema kita, dengan materi kita hari ini yang sudah disampaikan oleh penyuluh agama Islam kita hari ini, yaitu Pak Haji Ahmad Syaifullah STHI, bisa dipahami, bisa menambah wawasan kita, dan juga bisa memberikan kebaikan untuk kita, yang mendatangkan kita semakin bertambah. Amin dan alamin ya. Baik, saya Yanti yang bertugas bersama kami di 88.5 FM dan AM 783 kHz Radio Stabil Al tadi mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.